bahagia buat kita semua. Hari ini saya akan lanjutkan pelajaran kita tentang 7 padang gurun yang dilintasi oleh orang Israel. Sepanjang 40 tahun mereka ada di posisi ini, posisi yang tidak nyaman, tidak enak, mengerikan, ekstrim, berbahaya, diintai maut, dan semua yang berkaitan dengan ketidaknyamanan hidup. Itulah perlintasan orang-orang Israel selama 40 tahun. Nah, di selama 40 tahun itu kurang lebih 3 juta orang Israel tewas berhantaran di padang belantara, dan yang menjadi kuburan mereka adalah padang belantara itu sendiri. Kemudian timbul pertanyaan, siapa kira-kira yang tembus masuk ke tanah Kanaan? Padahal 3 juta kurang lebih sudah tewas. Yang masuk ke tanah Kanaan cuman Kaleb dan Yosua. Yang masuk ke tanah Kanaan dari orang-orang Israel yang lain adalah semua generasi muda yang lahir di padang belantara, dari berusia 0 hari sampai 40 tahun. Jadi ini adalah generasi pengganti. Generasi tua meninggal dunia di padang belantara. Generasi-generasi yang lahir dari usia 0 hari sampai 40 tahun, mereka lah yang berhak masuk ke tanah Kanaan bersama-sama dengan 2 pemimpin besar mereka, Kaleb dan Yosua. Saudara-saudara, kita akan melihat padang gurun yang keempat, padang gurun Paran. Padang gurun Paran adalah sebuah padang gurun yang membentang luas dari kawasan Sinai, dari daerah pegunungan Sinai, kemudian dia menyentuh sebagian kawasan Jordania dan bagian selatan dari padang gurun Beersheba, dan itu terletak di kawasan Mesir, sebagian kecil Israel, dan sebagian kecil Jordania. Kita baca ayat Alkitab, kita lihat dalam pembacaan ini, Bilangan pasal 10 ayat 12. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Awan menghentar mereka ke padang gurun yang lebih keras dan hampir tidak ada air. Padang gurun Paran namanya. Nah, di situ mereka berdiam, tersiksa secara luar biasa di sana. Itu bagian dari cara Tuhan membuat mereka bertobat, sadar dari dosa-dosanya. Karena dari padang gurun Paran inilah mereka diutus oleh Tuhan, yaitu 12 kepala-kepala suku, untuk pergi mengintai di tanah Kanaan. Mereka berangkat, sebenarnya sudah di kawasan itu, hanya sehari 2 hari perjalanan lamanya, mereka sebenarnya sudah tiba di Israel. Sudah tiba di Israel. Ketika 12 orang ini pergi melakukan pengintaian, waktu mereka lihat, wow, suburnya luar biasa, banyak airnya, anggurnya besar, zaitunnya bagus, hasil kebun, hasil pertaniannya luar biasa, susunya banyak, madunya juga berlimpah-limpah. Hanya 1-2 hari lamanya mereka sudah tiba di arena tujuan mereka seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi waktu mereka kembali kepada Musa, setelah mereka keliling tanah Israel, 12 pengintai ini, mereka datang buat laporan. 2 orang buat laporan begini, subur tanah itu, hebat tanah itu, buahnya bagus,
manis, madunya banyak, susunya berlimpah-limpah. Memang di sana ada orang-orang enak, orang-orang raksasa. Yosua dan Kaleb bilang begini, kita akan telan mereka. Suatu pengintaian yang berhasil dan sebuah laporan yang luar biasa, sekaligus sebuah evaluasi yang positif dan kesimpulan yang luar biasa. Kita akan kalahkan mereka, kita akan telan mereka, kita akan kalahkan mereka. Haleluya. Tak lama lagi sebenarnya akan makan enak. Tetapi 10 pengintai lainnya bikin laporan begini, betul, anggurnya bagus, buah zaitunnya luar biasa, madunya manis, dan susunya berlimpah. Tapi nyali mereka menjadi ciut, semangat mereka patah. Mereka bilang begini, tapi orang-orang di sana besar-besar, raksasa-raksasa. Kita akan dikalahkan oleh mereka, kita akan dihancurkan oleh mereka. Kami takut, kita tidak bisa mengalahkan mereka. Ini adalah pengintaian yang berhasil, tapi evaluasi yang salah dan kesimpulan yang keliru. Cara kita memandang permasalahan harus pakai Tuhan, harus pakai iman. Tidak ada yang tidak bisa dikalahkan oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa kita menangkan kalau kita bersama Tuhan. Yang terjadi kemudian adalah hasil laporan dari 10 orang ini diterima mentah-mentah oleh seluruh orang Israel. Mereka ikut yang 10 orang. Penilaian yang 10 orang itulah yang mereka ikuti. Karena suara demokrasi 10 lawan 2. Yang 2 kalah, yang 10 menang. Akhirnya keindahan, kehebatan, kesuksesan batal karena persepsi yang salah. Batal karena kesimpulan yang salah. Batal karena dihantui rasa takut dan rasa ngeri. Batal karena imannya ciut. Batal karena merasa diri tidak mampu. Hari ini kita harus membuat kesimpulan-kesimpulan positif. Masa depan kita ada dalam tangan Tuhan, dan masa depan kita itu sukses. Anak-anak kita ditolong oleh Tuhan, dan anak-anak kita pasti ditolong oleh Tuhan. Kita pasti diberkati, itu pasti terjadi karena kita tidak tergantung pada manusia, tapi kita tergantung kepada Tuhan. Yang tergantung kepada Tuhan dibela, ditolong, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudara tahu akibatnya? Akibatnya ialah Tuhan kemudian menghukum orang Israel 40 tahun lamanya, terputar-putar di padang gurun Paran. Gak bisa masuk. Mereka pergi sedikit saja sudah masuk, karena di padang gurun Paran sudah berbatasan dengan Israel, dengan tanah Kanaan. Gak bisa masuk. Melangkahkan kaki pun gak bisa masuk. Menikmati anggur, menikmati zaitun, menikmati kurma, menikmati buah ara, menikmati susu, apalagi menikmati madu, apalagi batal karena nyalinya yang ciut. Kepercayaan dan ketergantungan kepada Tuhan itu hilang. Hari ini kita belajar padang gurun Paran adalah arena ujian bagi kita, apakah masuk atau tidak. Puji Tuhan, dalam kondisi paling susah selalu ada Tuhan yang bela kita. Katakan amin. Nomor 2,
padang gurun Zin. Setelah dari padang gurun Paran, sebenarnya mereka bisa masuk padang gurun Beersheba yang tidak luas, dan di situ ada kota Beersheba. Di sebelah kota Beersheba ada Hebron yang subur. Di sebelah Hebron ada Bethlehem yang subur. Sebelah Bethlehem ada Yerusalem, dekat sekali. Tapi kemudian Tuhan bawa mereka berbelok ke kanan, memasuki padang gurun Zin. Ini padang gurun yang ganas, berbahaya, dan padang gurun yang ekstrim. Itulah kawasan Yordania. Saudara tahu, Yordania ini 91% dari kerajaan Yordania itu adalah padang gurun. Hanya 10% yang menjadi kota-kota dan juga kawasan pertanian, termasuk Amman, El Karak, dan juga lembah Yordan sebelah timur. Semuanya kering kerontang. Ke sana Tuhan bawa mereka terputar-putar di kawasan padang gurun Zin yang lebih populer disebut padang gurun Kades Barnea. Kades Barnea. Saya dan Ibu Gembala pernah pergi ke Kades Barnea di Yordania, sebelah selatan dari kota tua Petra. Disitulah Musa mati. Disitulah pula Miriam mati. Dua tokoh besar Alkitab, Miriam dan juga Harun, kakak dari Musa, mati. Yang satu meninggal di atas gunung, yang satu meninggal di dekat tebing kota Petra. Saudara, disitulah kawasan orang Israel paling banyak mati. Orang-orang tua meninggal, orang-orang muda mati, para imam-imam mati, orang-orang Lewi mati, orang-orang Yehuda yang perkasa meninggal, semua dikubur di bawah pasir. Ini yang aku mau tahu. Kesalahan kecil menciptakan bencana besar. Coba waktu dapat laporan orang-orang Enak di sana, dari suku Enak, yaitu orang-orang Filistin yang besar-besar itu, ikut, kalau mereka ikut nasihat dari Kaleb dan Yosua, kita akan telan mereka. Tapi laporan orang-orang yang bernyali kecil, laporan orang-orang yang bermental keyupu. Keyupu itu apa ya? Kerupuk. Membuat gagal semua rencana besar. Ikuti apa kata positif, ikuti apa yang bersifat positif. Nilai besar kita akan terima. Walaupun kita kecil, tapi kalau kita berpikir besar, kita dapat yang besar. Karena Tuhan kita besar, pembela kita besar, raja kita besar, rencananya atas kita besar, kemuliaannya atas kita besar. Beri tepuk tangan yang mempermuliakan nama Tuhan. Glory, haleluya. Saudara-saudara sekalian, setelah dari padang gurun Zin, memang ada mujizat di sana. Di tengah padang gurun tetap saja ada mujizat. Ingat peristiwa Musa memukul gunung batu? Itu terjadi di Kades Barnea, di kawasan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, dari dalam batu keluar air yang berlimpah-limpah, di mana seluruh orang Israel bisa minum, seluruh ternak bisa minum. Di tempat yang sama yang disebut Wadi of Moses, Ibu Gembala sempat ambil airnya dan minum airnya, dan saya juga. Mata air itu masih ada sampai sekarang.
Nomor 6, padang gurun Moab. Ini adalah padang gurun ke-6. Kawasan itu adalah kawasan yang ditinggali keturunan dari Nabi Lut. Moab itu adalah anak dari Lot, dan mereka kemudian berkembang biak di pegunungan Seir sebelah Kades Barnea, berbatasan dengan suku Amon. Suku Amon itu berkeluarga kakak adik dengan suku Moab. Suku Moab itu daerahnya bergunung-gunung batu dan juga berpasir kering, dan itu kawasan adalah terletak di kerajaan Jordania saat ini. Kami pernah melintasi daerah tersebut yang ada sebuah kota dengan penduduk Kristen cukup banyak, El Karak namanya. Itu termasuk di kawasan pegunungan atau daerah Moab. Ingat Moab, ingat Rut. Rut adalah orang Moab, anak mantu dari Elimelek dan Naomi. Nah, disitulah Elimelek dan Naomi dan Mahlon Kilion, anak mereka, menyingkir suatu terjadi kelaparan di Bethlehem. Tetapi yang terjadi adalah Elimelek suaminya meninggal, Mahlon anak kandungnya dan Kilion anak mantunya meninggal. Tertinggallah dua anak mantu perempuan, Rut dan Orpa. Rut kemudian ikut Naomi ke Bethlehem, tinggal di Bethlehem, menikah dengan Boas. Kemudian dari Boas dapatlah Isai. Dari Isai dapatlah Raja Daud. Jadi Raja Daud keturunan orang Moab yang bernama Rut. Di daerah itulah, di daerah Moab itulah orang Israel menderita luar biasa. Saya cuma mau bilang bahwa kesalahan kecil dapat menciptakan situasi yang buruk, dan tambah lama tambah buruk. Dari satu padang pasir ke padang pasir kedua, ketiga, keempat, kelima, dan kini keenam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, keluarga Siloam, mari kita berpacu bersama Tuhan untuk melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Karena hidup kita harus dijalani bersama Tuhan, dan hidup yang dijalani bersama Tuhan adalah hidup mujizat yang besar, hidup pertolongan yang besar, hidup kasih karunia Tuhan yang besar, hidup berkat Tuhan yang besar sekali. Tepuk tangan di atas kepala kita kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hal itu tercatat dalam Ulangan pasal yang ke-2 ayat 8 dan 9. Kemudian kita berjalan terus meninggalkan daerah-daerah saudara kita, Bani Esau yang tinggal di Seir, meninggalkan jalan dari Araba Yordan, yaitu Eilat dan Esion Geber. Sesudah itu kita belok berjalan ke arah padang gurun Moab. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu, karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Ar itu adalah kota Al Karak yang saya sebutkan tadi. Tuhan bilang jangan ganggu mereka, karena mereka itu saudaramu, karena itu tempat diam dari orang-orang Seir, keturunan dari Esau. Esau dan Yakub itu kakak beradik. Kemudian daerah Moab itu adalah Lut itu adalah keponakan dari Abraham. Jadi itu dalam saudara, tapi beda mama, tapi satu opa. Jangan ganggu dorang. Di sini kita melihat di padang gurun itu Tuhan ciptakan
perdamaian antar saudara bersaudara. Bangun persaudaraan, bangun perdamaian, bangun kesamaan persepsi. Kalau Tuhan bilang begitu, kita lakukan begitu. Di tengah padang gurun, di tengah konflik, di tengah masalah, tetap ada perdamaian. Tepuk tangan sama Tuhan. Dan sekarang kita masuki yang terakhir, padang gurun Kademot. Kademot ini jarang sekali dibicarakan oleh pendeta-pendeta dan hampir tidak pernah disentuh, karena memang padang gurun ini tidak terkenal. Tapi padang gurun ini adalah kawasan yang membentang dari puncak Gunung Pisgah, tempat Musa mati, sampai ke Araba Yordan, perbatasan dengan Sungai Yordan, dan semuanya terletak di kawasan Jordania hari ini, di Yordania hari ini. Nah, di padang gurun Kademot ini pernah terjadi perang antara orang Israel di bawah pimpinan Musa melawan Raja Sihon. Pada suatu ketika kami diajak pergi ke padang gurun Kademot ini, ke lokasi tempat pertempuran antara Musa dengan Raja Sihon. Kami sudah sempat berfoto riah di situ dengan latar belakang lembah tempat pertempuran. Itu padang gurun Sihon namanya, padang gurun Kademot yang diperintah oleh Raja Sihon maksudnya. Saudara tahu apa yang terjadi pada peristiwa itu? Musa yang sudah berusia 120 tahun, sebelum dia mati, dia memenangkan pertempuran. Di usia tua, sudah sangat tua sekali, Musa masih bisa pimpin perang, dan Musa masih bisa memenangkan pertempuran. Inilah kemenangan terakhir dari orang Israel, dalam perjalanan mulai dari tanah Mesir sampai dekat tanah Kanaan sebelum masuk Jericho. Ini adalah kemenangan yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kakek tua yang bernama Musa. Pelajaran bagi kita di sini ialah bukan urusan tua atau muda. Pertempuran rohani itu berjalan. Kita memang sudah dirancang Tuhan untuk jadi pemenang dan terus jadi pemenang, karena memang kita adalah pemenang dan kita dianugerahi oleh Tuhan kemenangan yang besar. Setelah itu Musa mati, maka tugas Musa selesai. Di daerah padang gurun Kademot terjadi serah terima kepemimpinan dari yang tua kepada yang muda, dari Musa kepada Joshua. Nah, selanjutnya mereka tiba di di tepi Sungai Yordan. Mereka menyeberang, mereka taklukkan Jericho, kota Ai, dan puluhan raja di daerah tanah Kanaan, dan mereka menetap di sana sampai sekarang. Saudara, berapa waktu banyaknya yang dibuang? 40 tahun. Cuman karena informasi 10 orang, dan mereka tidak mendengarkan suara 2 orang. Bukan berarti suara orang banyak itu yang terbaik. Suara 1 atau 2 orang kadang-kadang itu yang terbaik. Tapi saya mau bilang, suara Tuhan tetap yang terbaik. Segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih keras. Haleluya. Haleluya.